warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yulianus Domingus Komul, salah satu staf dosen pada program studi kehutanan, jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini melalui video yang ditampilkan, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Kita ketahui bersama, tugas pokok seorang dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk bidang pendidikan dan pengajaran, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang menjadi bidang kajian saya, program studi kehutanan yang telah saya buat dengan memperbarui rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah yang saya ampu yang telah saya sampaikan tadi adalah ekologi hutan dengan kode KHT 224-222 yang diajarkan pada semester 2 dengan SKS 3, merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan tentang hubungan timbal balik yang terjadi pada komponen-komponen penyusun hutan serta mekanisme yang terjadi di dalamnya. Mata kuliah ekologi hutan berisikan pengertian bidang kajian ekologi hutan, hutan sebagai ekosistem, dinamika masyarakat hutan atau suksesi hutan, klasifikasi vegetasi hutan, teknik analisis vegetasi hutan, formasi dan tipe-tipe ekosistem hutan, hubungan masyarakat tumbuh-tumbuhan dengan lingkungan, serta gangguan-gangguan terhadap ekosistem hutan. Untuk CPL yang perlu dibebani dalam mata kuliah ini, yang pertama, memiliki penguasaan konsep teoritis, inovatif, skill dalam manajemen atau pengelolaan hutan. Yang kedua, melakukan pendalaman atau perluasan dan dalam manajemen atau pengelolaan hutan dan menghasilkan kebaruan konsep untuk mendukung pengembangan teori. Lalu yang ketiga, mampu berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian berbagai masalah dalam manajemen pengelolaan hutan serta sumber daya alam. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK: memahami ilmu kehutanan, memiliki kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan produktif. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya hutan dan jasa lingkungan secara selektif, lestari, dan berkelanjutan. Dan yang keempat, mampu mengkomunikasikan gagasan atau pengetahuan bidang kehutanan secara efektif. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK yang pertama itu mampu menerapkan ilmu ekologi hutan dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses yang terjadi pada komponen penyusun hutan. Yang kedua, mampu menjelaskan mekanisme yang terjadi pada hutan sebagai suatu ekosistem dan pertumbuhan masyarakat hutan. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan vegetasi hutan. Yang keempat, mampu menjelaskan teknik analisis vegetasi. Yang kelima, mampu mengklasifikasikan formasi dan tipe-tipe ekosistem hutan. Proses pembelajaran yang saya gunakan meliputi 3 hal. Yang pertama, delivery, interaction, dan assessment. Pertama, delivery terkait proses pembelajaran di kelas meliputi materi yang disampaikan secara langsung lewat PowerPoint dan pengerjaan latihan soal di papan tulis. Kemudian materi dan hasil pengerjaan latihan dirampungkan dan dibagikan kepada mahasiswa melalui media komunikasi yang digunakan. Kedua, interaksi terkait proses di dalam kelas, baik diskusi dan mahasiswa memberikan kesempatan untuk bertanya serta penarikan kesimpulan dari setiap materi yang diharapkan ditemukan sendiri oleh mahasiswa tersebut. Ketiga, terkait dengan asesmen atau penilaian yang terbagi atas 10% untuk nilai tugas, 10% untuk nilai partisipasi atau kehadiran, 20% untuk nilai praktikum, 25% untuk nilai ujian tengah semester, dan 35% untuk ujian akhir semester yang diberikan secara objektif dan transparan. Berikut akan ditampilkan cuplikan kuliah
mikro teaching untuk mata kuliah ekologi hutan pada sub bahasan materi terkait dengan formasi ekosistem hutan. Ya, selamat sore adik-adik sekalian. Ya, di sore hari ini kita akan melanjutkan proses perkuliahan untuk mata kuliah ekologi hutan. Nah, proses pembelajaran ekologi hutan untuk hari ini sudah masuk pada kali ke-13 dengan mata kuliah yang berfokus pada sub pokok bahasan yaitu formasi ekosistem hutan. Mengawali ketemu punya kuliah hari ini, Pak berharap bahwa sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, maka kita mulai dengan doa bersama. Dan doa di saat ini akan dibawakan secara iman masing-masing. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Ya, mengawali proses perkuliahan, maka sebagai syarat untuk proses kuliah bagi para mahasiswa untuk hadir pada hari ini, maka saya akan berikan presensi untuk proses perkuliahan bisa berjalan dengan baik, menjadi syarat untuk perkuliahan untuk hari ini. Nanti dibagikan saja untuk ditandatangani sehingga menjadi syarat perkuliahan. Untuk materi hari ini kita belajar terkait dengan formasi ekosistem hutan. Nah, pada mata kuliah hari ini formasi ekosistem hutan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terbagi atas formasi ekosistem hutan hujan tropis. Yang berikut adalah ekosistem hutan hujan musim, ekosistem hutan rawa, ekosistem hutan pantai, lalu yang berikut adalah ekosistem hutan payau atau hutan mangrove. Dari formasi-formasi ekosistem yang ada ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita harus perlu belajar dengan baik, teristimewa pada kawasan yang memang kita diami, yaitu pada daerah kepulauan. Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, saya ingin tahu daripada para mahasiswa sekalian, sudah tahap ke-13 ini pasti Anda sudah mengetahui terkait dengan ekologi hutan yang terkait dengan formasi hutan. Coba satu orang dia bisa memberikan pengertian terkait dengan formasi ekosistem hutan. Siapa yang bisa memberikan pengertian terkait hal ini? Kalau bisa tolong acungkan tangan. Ya, silakan Saudara Gopal, tolong berdiri. Ya baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan formasi ekosistem hutan. Yang dimana formasi ekosistem hutan merupakan bentuk susunan ekosistem hutan yang terjadi akibat pengaruh faktor lingkungan yang dominan terhadap pembentukan dan perkembangan komunitas dalam ekosistem hutan. Iya. Ada lagi yang pengertian yang berbeda dari yang tadi disampaikan oleh Saudara Gopal? Mungkin dari cewek ada? Kalau tidak ada, oke. Yang tadi disampaikan itu memang benar. Formasi ekosistem hutan merupakan bentuk susunan ekosistem hutan yang terjadi akibat faktor lingkungan. Nah, ada faktor lingkungan yang menyebabkan formasi dari ekosistem hutan itu terbentuk. Nah, dari faktor lingkungan ini menyebabkan formasi ekosistem hutan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah formasi ekosistem hutan yang terjadi atau terbentuk berdasarkan faktor klimatis. Nah, kalau berdasarkan faktor klimatis, pasti Anda sudah bisa membayangkan klimatis berdasarkan cuaca dan iklim. Nah, pada proses pembentukan formasi hutan yang didasari pada cuaca dan iklim ini, formasi ekosistem hutan yang terbentuk diantaranya adalah formasi ekosistem hutan hujan tropis. Yang berikut adalah formasi ekosistem hutan gambut. Yang berikut lagi formasi ekosistem hutan kerangas. Lalu yang berikut yang kedua, selain formasi ekosistem hutan yang terbentuk karena faktor cuaca dan iklim, ada juga formasi ekosistem hutan yang terbentuk berdasarkan faktor edafis atau faktor tanah. Nah, pada faktor edafis ini, susunan formasi hutan yang terbentuk diantaranya adalah
hutan rawa, hutan pantai, dan hutan payau. Di wilayah Indonesia, hampir semua kawasan hutan ada yang masuk dalam formasi ekosistem hutan daripada hutan hujan tropis. Nah, kita lihat untuk hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya yang pertama, iklim selalu basah. Yang kedua, tanah kering dan bermacam-macam jenis tanah. Nah, ini yang mempengaruhi cuaca dan iklim yang ada di Indonesia sangat terpengaruh. Kalau seandainya kawasan hutan hujan tropis ini mendominasi semua kawasan hutan yang ada di Indonesia. Anda bisa lihat contoh untuk Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kalau Anda bisa lihat kondisi dia punya iklim pasti selalu basah seperti itu. Lalu yang berikut lagi, berdasarkan dia punya ekosistem hutan, formasi ini dapat dibagi menurut ketinggian tempat berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan bumi. Yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Anda lihat, adalah hutan hujan bawah yang kita sering sebut adalah hutan dataran rendah. Pada hutan dataran rendah ini dia terbentuk dari ketinggian 2 meter di atas permukaan laut sampai pada 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau Anda lihat, kalau kriteria itu kita berada pada ketinggian berapa, otomatis kita masih masuk dalam formasi hutan ini. Lalu yang berikut, hutan hujan tengah atau dataran tinggi, terdapat pada dataran tinggi dengan ketinggian 1000 sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Itu dataran tinggi. Kalau Anda lihat, pasti kalau wilayah Maluku dan sekitarnya tidak masuk pada kawasan itu. Mungkin cuma pada daerah-daerah yang berbukit sampai melakukan pegunungan. Yang berikut adalah hutan pantai. Jadi saudara-saudara mahasiswa bisa mengetahui dalam ekosistem atau formasi ekosistem hutan secara adafis ini yang terakhir adalah ekosistem hutan pantai. Nah, ini contoh ekosistem hutan gambut yang berada pada formasi klimatis. Anda bisa lihat lapisan gambutnya tuh sangat tebal dengan aliran airnya jernih dibandingkan dengan formasi pada ekosistem hutan rawa. Rawa berbeda dengan gambut. Rawa airnya keruh, lalu ada jenis itu di sini. Satwa. Lalu yang berikut lagi kita masuk pada ekosistem hutan payau. Ekosistem hutan payau atau yang sering disebut ekosistem hutan mangrove. Nah, kalau hutan mangrove pasti Anda bisa tahu. Kalau daerah sini jenis mangrove kan ada, Anda bisa mengetahui. Nah, karakteristik daripada ekosistem hutan mangrove ini yang pertama itu adalah tanah berlumpur campur pasir. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tumbuh di pantai, delta atau muara sungai. Lalu yang berikut dia miskin jenis vegetasi. Anda bisa tahu bahwa di pada hutan mangrove itu jenis vegetasinya sangat kecil atau sangat sedikit. Nah, ini adalah pada hutan mangrove ini dia terbagi atas zonasi-zonasi pertumbuhan. Jadi kalau Anda bisa lihat pada kawasan hutan mangrove ada zonasi yang paling atas sampai formasi yang paling bawah yang memang berhubungan langsung dengan air pasang surut air laut yang sangat terjauh. Itu ada zona pedada, zona bakau, zona tancang, lalu yang berikut zona transisi. Itu terkait dengan formasi daripada ekosistem hutan bakau. Anda bisa lihat nih gambarnya berdasarkan zonasi. Dengan jenis-jenis zonasinya ada jenis-jenis vegetasi yang menempati zonasi-zonasi itu. Nah, ini dia punya jenis. Lalu yang berikut adalah ekosistem hutan pantai. Nah, ekosistem hutan pantai ini dia terbagi menjadi 2 formasi. Anda bisa ketahui. Yang pertama adalah formasi Pescapre, lalu yang kedua ini jenisnya formasi Pescapre. Ini jenis-jenis Pescapre. Contoh kangkung yang menjalar dia masuk pada formasi ini.
atau orang yang disebut orang Ambon bilang katang-katang atau Piskapre yang masuk. Lalu yang kedua adalah formasi Barangtonia. Formasi Barangtonia ini dia berada di belakang formasi Piskapre. Itu yang menjadi informasi tambahan sehingga proses perkuliahan ini akan memberikan dampak positif bagi proses pengembangan ilmu pengetahuan istimewa dalam tingkatan-tingkatan perkuliahan Anda pada semester selanjutnya. Dan mungkin proses perkuliahan kita sampai di sini. Dipersilakan mungkin kalau yang bertanya. Ya, tolong saudara Puput silakan berdiri. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan bertanya terkait dengan hutan pantai. Nah, jadi pertanyaan saya, jadi spesies pohon apa saja yang paling dominan ditemukan di hutan hujan tropis, khususnya di daerah Maluku? Kemudian yang kedua itu Undang-Undang nomor berapa yang mengatur tentang perlindungan hutan pantai dan hutan mangrove di Indonesia? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Pertanyaan menarik. Fokus pertanyaannya pada formasi edafis lalu ekosistem hutan pantai. Nah, kalau Anda melihat untuk ekosistem hutan pantai ini, dia mirip dengan ekosistem hutan payau. Dia itu miskin vegetasi. Dan jenis-jenis yang tumbuh pada ekosistem hutan pantai ini biasanya didominasi pada formasi Barringtonia. Nah, pada formasi Barringtonia ini salah satu jenis tumbuhan yang dominan adalah jenis Barringtonia atau biasa disebut dengan pohon hutum. Bahasa ilmiahnya Barringtonia asiatica. Itu satu jenis. Lalu yang berikut ada juga jenis Terminalia ketapa atau pohon ketapang. Lainnya ada formasi, pada formasi ini adalah jenis kasuari, dan kasuari yang ada di sini adalah kasuari pantai. Sebelum kita mengakhiri proses perkuliahan, tentunya ada tugas yang harus Anda kerjakan untuk mengevaluasi proses perkuliahan hari ini. Dan tugas ini tugas pribadi ya. Anda diberikan tugas secara pribadi. Anda melihat kondisi hutan yang ada pada lingkungan tempat tinggal Anda. Mengakhiri proses perkuliahan kita di hari ini, karena kita awali dengan doa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian perkuliahan kita untuk hari ini. Selamat sore. Terima kasih.